warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ayu Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu yang dimana anggota saya bernilai 6 orang. Yang pertama, termasuk saya Vidya Ayu Lestari. Yang kedua, Nurul Muhaimin. Yang ketiga, Silvi Fania. Yang keempat, Gabriela Sabatini. Dan yang kelima, Vini Octavia Kuna. Dan yang keenam, Mega Junior. Materi yang kami bawakan yaitu berjudul patogenesis, yang dimana pengertian patogenesis itu pada dasarnya dari seluruh mikroorganisme yang ada di alam ini. Hanya sebagian kecil saja yang merupakan patogen, yang dimana patogen adalah organisme atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada organisme lain. Kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit disebut dengan patogenesitas. Dan patogenesis di sini adalah mekanisme infeksi dan mekanisme perkembangan penyakit. Menurut Underwood 1999, patogenesis adalah suatu mekanisme bagaimana suatu penyebab penyakit bekerja sehingga menghasilkan tanda dan gejala klinis. Patogen adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Sebutan lain dari patogen adalah mikroorganisme parasit. Dengan kriteria ini, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu agen penyebab bakteri. Yang kedua, patogen oportunistik. Dan yang ketiga yaitu non-patogen. Virulensi mikroorganisme. Mikroorganisme patogen memiliki faktor virulensi yang dapat meningkatkan patogenesitasnya dan memungkinkannya berkolonisasi atau menginvasi jaringan inang dan merusak fungsi normal tubuh. Virulensi merupakan ukuran patogenesitas organisme. Tingkat virulensi berbanding lurus dengan kemampuan organisme menyebabkan penyakit. Mikroorganisme patogen memperoleh akses memasuki tubuh inang melalui perlekatan pada permukaan mukosa inang. Perlekatan ini terjadi antara molekul permukaan patogen yang disebut adesion atau ligan, yang terikat secara spesifik pada permukaan reseptor komplementer pada sel inang. Jalan masuk mikroorganisme ke tubuh inang. Mikroorganisme patogen dapat memasuki tubuh inang melalui berbagai macam jalan, misalnya melalui membran mukosa, kulit, ataupun rute parental. Banyak bakteri dan virus memiliki akses memasuki tubuh inang melalui membran mukosa saluran pernafasan, gastrointestinal, saluran genitourinary konjungtiva, serta membran penting yang menutupi bola mata dan kelopak mata. Mekanisme patogenesitas. Mikroorganisme yang secara tetap terdapat pada permukaan tubuh bersifat komensal. Pada permukaan bagian tubuh tertentu tergantung pada faktor-faktor biologis seperti suhu, kelembaban, dan tidak adanya nutrisi tertentu, serta zat-zat penghambat. Bakteri yang hidup di bagian tubuh tertentu pada manusia mempunyai peran dalam mempertahankan kesehatan dan hidup secara normal. Pertahanan inang. Bakteri dapat merusak sistem pertahanan inang dimulai dari permukaan kulit, saluran pencernaan, saluran respirasi, dan saluran orogentalia. Infeksi merupakan invasi inang oleh mikroba yang memperbanyak dan berasosiasi dengan jaringan inang. Dengan kriteria ini, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu agen penyebab penyakit, patogen oportunistik, dan non-patogen. Mekanisme resistensi inang lainnya adalah kompetisi konsumsi besi. Besi bebas dalam darah dan jaringan sangat dibutuhkan oleh bakteri meskipun dalam jumlah sedikit. Transferin dan hemoglobin yang dengan cepat mengonsumsi besi bebas sehingga tidak memungkinkan tersedianya besi bebas di jaringan inang. Patogenesis termediasi respon inang. Patogenesis pada kebanyakan infeksi bakteri tidak dapat dipisahkan dari respon imun inang. Kebanyakan kerusakan jaringan akibat respon inang daripada faktor bakteri. Patogenesis termediasi respon inang dapat dilihat pada penyakit tuberkulosis dan leprosi tuberkuloid. Kebanyakan respon
inang sangat kuat sehingga jaringan inang rusak dan memungkinkan bakteri resisten memperbanyak diri. Sistem pertahanan dalam tubuh inang. Yang pertama ada respon inflamasi tubuh, merupakan salah satu sel tubuh yang timbul sebagai akibat invasi mikroba pada jaringan. Yang kedua, respon ini terdiri dari aktivitas sel-sel inflamasi antara lain sel leukosit, polimorfonuklear, ada limfosit, monosit, sel makrofag, sel mast, sel natural killer, serta suatu sistem mediator kimia yang kompleks baik yang dihasilkan oleh sel atau sitokin maupun yang terdapat dalam plasma. Yang terakhir, respon inflamasi ini bertujuan untuk mengeliminasi dan menghambat penyebaran mikroba. Kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, suatu mikroorganisme yang membuat kerusakan atau kerugian terhadap tubuh inang disebut patogen. Sedangkan kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit disebut patogenesis. Yang kedua, mikroorganisme patogen memiliki faktor virulensi yang dapat meningkatkan patogenetisnya dan memungkinkannya berkolonisasi atau menginvasi jaringan inang dan merusak fungsi normal tubuh. Yang terakhir, di bagian permukaan tubuh inang dilindungi oleh kulit atau jaringan epitel dan mukosa yang mengandung hemoglobin A, sedangkan di bagian dalam tubuh inang dilindungi oleh banyak sistem pertahanan seperti transferin, ada PNN, neutrofil, makrofag, komplement, sel T, sel B, dan masih banyak lagi. Sekian dan terima kasih.